Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para subscriber. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru datang di channel Lapak Horor ini. Seperti biasanya, gue akan share cerita horor, cerita mistis, pokoknya cerita yang kayak gitu-gitu. Nah, cerita kali ini tuh gue akan ceritain pengalaman gue pas masih kecil ya. Pas gue masih SD, kayaknya sekitar kelas 3-an gitu. Nah, pas itu bulan Agustus karena lagi musim kemah ya. Lagi musim kemah, biasanya kita itu anak-anak kampung gitu, itu suka ikut-ikutan gitu. Bikin kemah-kemahan sendiri depan rumah gitu, atau ada yang bikin di kebun juga gitu. Salah satunya gue sama beberapa temen lumayan banyak lah pas itu. Ada kali lebih dari 5 orang ya. Kita yang bangun kemahnya itu lebih dari 5 orang. Kalau yang ikut main-mainnya sih lumayan banyak gitu. Apalagi kalau pas siang gitu. Nah, pas itu kan lagi musim dingin ya. Bulan Agustus musim dingin, anginnya kencang gitu. Itu momen yang tepat banget lah kita buat bikin kemah, buat ya adventure sedikit gitu di kebun. Siang itu kita berlima, itu kita bangun kemah pakai selendang gitu yang kita kumpulin, kita pinjem sana sini, punya orang tua gitu. Udah kita jadiin satu, kita jahit pakai peniti itu disambung-sambungin lah. Mungkin ya kalian juga pernah ngalamin ya. Udah intinya kemah jadi, terus udah teman-teman yang lain tuh juga jadi ikut datang gitu karena kemah kita itu lumayan besar gitu. Adalah panjangnya tuh udah 3 meter, kita tuh ngabisin sekitar 6 atau 7 selendang gitu. Siangnya kita ada yang masak-masakan gitu, ada yang cuma main-main doang. Intinya rame lah, dan gak cuma anak kecil doang ya, yang orang tuanya juga ikut nimbrung datang ke situ. Pokoknya enak banget lah zaman-zaman segitu. Orang tua sama anak-anak tuh mainnya jadi satu gitu. Nah udah, siangnya udah, sampai sore tetap ramai. Yang waktunya mandi pulang, yang kagak mandi juga ya disuruh pulang lah, bau kan. Nah udah malamnya nih udah mulai gimana gitu. Pas awal-awal malam habis maghrib gitu sih masih rame ya, kita bikin api unggun kayak gitu. Ada yang ceweknya itu juga masak-masakan juga, bikin apa sih, mereka bikin kompor-komporan sendiri, gue lupa gitu. Intinya mereka masak-masakan, yang masak sih kebanyakan yang cewek, yang cowoknya cuma gangguin aja. Udah rame banget di situ. Nah pas sudah sekitar jam 9-an ya, nah, jujur gue gak ingat jamnya berapa karena pas itu gue masih kecil, gue mungkin gak terlalu merhatiin jam berapanya gitu. Pokoknya kalau disuruh pulang ya pulang gitu. Nah itu sebagian dari teman-teman gue tuh disuruh pulang. Gue juga sebenarnya disuruh pulang, cuman gue bandel gitu kan. Mau di sini aja rame gitu, mau tidur di sini katanya. Udah, akhirnya udah ngerengek, dapet lah. Gue ikut tidur di situ malam itu. Nah kita tidur itu kalau nggak salah itu berenam sama teman-teman gue seumuran. Ada yang agak gede juga sih. Nah kemah itu posisinya tuh di belakang rumah temen gue. Jadi itu ada tanah lapang kebun gitu, tanahnya luas, tanahnya rata juga, datar. Ada pohon-pohon gede juga, ada pohon nangka, ada pohon jambu, pohon pisang, terus ada pohon apa lagi ya, pohon asem, pohon kresen juga ada di sana. Jadi pas siangnya itu rindang banget itu, dan malamnya ya, lumayan horor, lumayan creepy ya. Udah malam itu yang lain udah pada balik, kita masih di situ berenam. Sama sesekali kadang masih ada ini orang tua yang datang nengokin di situ nih lagi pada ngapain, udah pada tidur belum kayak gitu. Kita api unggun masih nyala, terus udah nih kayaknya udah agak malaman, udah sepi gitu kan. Udahlah yuk kita tidur yuk. Dulu di kampung gue kayak gitu ya, termasuk aman sih. Jadi misal kita tidur di luar pun kayak gitu kok gak masalah, paling masalahnya sama setan gitu. Yaudah itu kita tidur di sana berenam.
Nah pas malam harinya, gue nggak tahu jam berapa, intinya kita udah tidur, terus ada satu yang bangun, kita ikut kebangun gitu, dia katanya mules gitu perutnya, minta diantar buang air gitu kan. Namanya Wisnu. Nah si Wisnu ini dia mules, minta diantar buang air, diantarlah ke si rumahnya si Abbas. Abbas ini yang yang rumahnya paling dekat. Jadi posisi kemah itu di belakang rumahnya si Abbas. Diantarin ke situ, masuk ke dalam, yang lain ikut. Gue ikut, ada satu yang tidur, namanya si Joko. Nah dia tidur di sana, kita tinggalin, udahlah nggak apa-apa gitu kan. Udah ikut, pas itu gue juga ya pengen kencing segala macem lah. Udah kesana kan kita semuanya pergi gitu. Pergi di dalam rumahnya si Abbas. Nah pas lagi di dalam gitu, kita dengar teriakan gitu, wah gitu. Ada apa nih gitu. Si Yoko nih, kayaknya si Yoko kenapa tuh. Udah kita lari kan, sampai orang tuanya si Abbas juga kebangun semua, teriakannya lumayan kenceng gitu kan. Orang-orang sekitarnya juga pada ikut bangun juga. Udahlah kita lari, kita cek kenapa nih, apa yang jadi gitu kan. Nah pas kita sampai di tenda, si Wisnu itu, si Joko itu udah kayak panik. Dia jongkok di pojokan kemah. Jadi kemah itu pintunya cuma satu, yang sisi belakangnya itu kita ikat, bukan dijahit tapi diikat. Yang satunya itu yang buat keluar masuk kita, pintu depannya. Nah dia udah mojok di ujung sana, itu posisinya jongkok, kayak ketakutan gitu, mukanya pucet gitu kan. Wah ini kenapa nih gitu kan. Ada tuh satu orang tua gitu datang, sesepuh, sekarang udah almarhum lah, gue gak perlu nyebutin namanya. Udah almarhum, datang ke situ, kenapa nih, wah ini ada yang gak beres, intinya kayak diobatin gitu ya, didoain. Udah tuh mulai tenang tuh, dikasih minum segala macem, kita dudukin. Kenapa gitu, kalau orang-orang yang tuanya sih udah ngomel-ngomel di belakangnya, makanya gitu, jangan tidur di kebun segala macem gitu. Banyak daya, intinya kayak gitulah. Nah, tidak lama setelah itu, si Joko udah tenang, udah dibawa masuk ya. Sekarang posisinya dibawa masuk ke rumahnya si Abbas itu. Ditanya lah, emang kenapa tadi? Si Joko cerita, tadi pas lagi tidur, itu tendanya tuh kayak digoyang-goyang gitu, guluduk. Ya, ada gempa gitu, kayak digoyang-goyang lah pokoknya. Dia kaget kan, dia kebangun. Nah, pas kebangun, si Joko tuh pas mau keluar tenda gitu ya, itu di depan tenda itu ada cewek jongkok, jaraknya mungkin sekitar 2 meter dari tenda lah. Jadi si Joko itu jadi nggak bisa keluar, nggak berani keluar dia gitu. Dia duduk, dia mojok aja di ini, jadinya mundur, bukannya mau keluar tapi malah dia mundur gitu kan. Nah si cewek itu jongkok, mukanya ditutupin, rambutnya panjang, pakai baju putih, itu kuntilanak lah kayak gitu. Nah si cewek itu diliatin gitu, diam-diaman sih mereka katanya. Kalian awalnya tadinya cuma diem gitu, tapi lama-lama dia jalan sambil jongkok gitu, ngedeketin, goyang, palanya goyang-goyang gitu, rambutnya goyang-goyang gitu, ngedeketin si Yoko sampai di depan tenda. Pas di depan tenda itu, si cewek itu tuh dibuka mukanya gitu, mukanya serem banget sambil Ciluba gitu, Ciluba kayak gitu, muka dibuka melet gitulah ceweknya, katanya kayak gitu kan serem banget. Nah si Jokowinya jadi shock, dia ketakutan, main dia teriak gitu. Ya pokoknya semenjak kejadian itu lumayan heboh ya. Jadi pas setelah hari itu kemah masih jalan, tapi siang doang, malamnya itu udah nggak ada yang berani tidur di kemah gitu, apalagi cuman berdua kayak gitu tuh udah gak ada yang berani. Tapi ada beberapa sih yang menang. Kemahnya ramai dan posisinya di depan rumah, dan di situ spotnya ramai ya, sering buat banyak buat nongkrong orang tua kayak gitu ya, mereka masih berani di situ. Tapi kalau yang posisi gua kemarin itu yang di kebun itu di belakang rumah itu udah gak ada yang berani. Ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Gue sih kejadian persisnya gue nggak
tahu ya, gue nggak ngalamin, cuman gue ada di spot itu, gue cuman ngedenger ceritanya si Joko itu aja gitu. Jadi dia dikasih lihat cewek Cilukba itu, udah anak Cilukba. Nah, untuk kali ini segini dulu, nanti insya Allah gue sambung dengan cerita-cerita yang lain, baik pengalaman gue atau pengalaman teman-teman gue, orang-orang di sekitar gue. Terima kasih sekali lagi udah berkunjung ke channel ini, udah nonton video-video ini. Thanks for watching, thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.